Di sisi lain di rumah sakit, ibunya Langit terkena gagal ginjal stadium 4, di mana dokter menyarankan agar ibunya Langit ini segera mencarikan seorang pendonor ginjal untuk kesembuhan dirinya atau mencuci darah setiap minggunya. Scene berpindah ke mereka berempat, di mana Langit dan Senja ini bermesraan satu sama lain agar keduanya ini terlihat saling cemburu. Nah, jadi hubungan Senja dan Bima ini sekedar pelampiasan saja. Begitu juga dengan Kala yang jadi pelampiasan Langit, di mana di saat Langit membawa Kala ke rumahnya, Senja pun terlihat kepikiran dengan keberadaan mereka berdua. Kemudian ayahnya Bima pun datang menghampiri. Akan tetapi dengan kehadiran ayahnya Bima ini membuat Senja begitu takut saat melihatnya. Senja. Scene berpindah di rumahnya Langit, di mana Kala menyadari bahwa di rumah ini tidak ada sama sekali fotonya Senja. Lalu ibunya Langit mengatakan bahwa Senja itu bukan anak kandung dari dia. Hal itu sontak membuat Kala begitu terkejut. Selama 2 tahun kenal dengan Langit dan Senja, mereka berdua sama sekali tidak memberitahu hal ini kepada dirinya. Kemudian Senja pun pulang dengan muka yang sangat ketakutan. Lalu Langit pun mengajak Senja untuk masuk ke dalam. Di sini Kala pun ingin mengajak Bima untuk mengobrol yang sangat penting, lalu menjelaskan bahwa Senja dan Langit itu bukan saudara kandung. Mendengar hal itu membuat Bima seketika terkejut dan tidak percaya dengan kenyataan ini. Di tengah malam terlihat Senja mimpi buruk lagi tentang orang itu, lalu mengatakan kepada Langit bahwa orang itu adalah Bagas, ayah dari Bima. Sehari kemudian terlihat Bima yang tidak suka ke Langit, dia pun mengganggunya, lalu ingin membicarakan sesuatu ke Senja. Apakah dirinya ini cuma dijadikan tempat pelarian buat dia? Ucapan dan fakta tersebut membuat Senja merasa bersalah karena dia ini sudah mempermainkan hati seseorang. Atas kesalahannya itu, Langit pun langsung mengusap rambutnya Senja, lalu mengatakan agar Senja ini jangan terlalu kepikiran dengan hal ini. Yang paling penting adalah mencari tahu tentang ayahnya Bima. Kemudian Mbak Kala pun memberikan surat mutasi kepada Senja, di mana Mbak Kala ini ingin memindahkan Senja ke cabang lain yang berada di Yogyakarta. Atas pemberitahuan dadakan ini, Mbak Kala pun memberikan waktu seminggu untuk Senja. Kalau tidak ingin pindah ke cabang lain, mau tidak mau Senja ini langsung dipecat dari perusahaan ini. Di sisi lain, Langit yang mengetahui Senja akan dipindahkan ke Yogyakarta, dia pun seketika marah, lalu memutuskan hubungannya dengan Kala. Hal itu membuat Kala merasa terkejut, lalu menangis di hadapan Bima. Putusin coba. Ibunya yang mendengar Langit mutusin Kala, dia seketika marah. Lalu Langit mengatakan bahwa dia ini tidak ada perasaan sama sekali terhadap Kala. Akan tetapi dia ini cintanya hanya ke Senja saja. Mendengar ucapan itu membuat ibunya sangat syok, lalu jatuh pingsan. Di sisi lain di rumah sakit, Langit dan Senja pun sangat terkejut karena ibunya ini menderita gagal ginjal stadium 4. Lalu dokter pun mengatakan bahwa selama 2 minggu ini pihak rumah sakit belum bisa mencarikan si pendonor ginjal. Scene berpindah ke Kala, di mana dia ini dihampiri oleh Senja. Lalu Senja pun mengatakan bahwa dia ini ingin minta tolong kepada Mbak Kala bahwa kepindahannya itu harap ditunda dulu karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Kemudian beberapa jam pun berlalu. Terlihat Mbak Kala ini menangis saat melihat foto Senja di waktu kecil. Di waktu ini juga terlihat Senja sedang mendonorkan ginjalnya untuk ibunya Langit. Operasi tersebut akhirnya berjalan mulus. Kemudian Senja pun tersadar. Akan tetapi dia terlihat panik saat Om Bagas ini menghampiri dirinya. Lalu Mbak Kala pun menunjukkan foto dia bersama Senja di waktu kecil. Lalu mengatakan bahwa Senja ini adik dia yang menghilang di waktu dulu, yang bernama Nawa Cita Wijaya. Di waktu itu mereka berdua disekap oleh sopir pribadinya yang bernama Rusman, lalu meminta uang tebusan kepada orang tua mereka.
Akan tetapi Mbak Kala ini berhasil melarikan diri. Namun dia tidak mengetahui keberadaan Senja di waktu itu hingga sekarang. Lalu Om Bagas melanjutkan bahwa di waktu itu dia melihat seorang gadis kecil yang pingsan lalu membawanya. Setelah tersadar, anak kecil itu terlihat panik lalu pergi. Namun tidak disangka gadis tersebut adalah Senja yang kini berada di hadapannya. Dengan kenyataan ini, Senja pun langsung meminta maaf kepada Om Bagas karena dia ini sudah menuduh Om Bagas yang tidak-tidak. Dua hari kemudian ibunya pun tersadar, lalu meminta maaf kepada Senja atas sikapnya itu, di mana selama ini dia sudah berbuat jahat kepada Senja. Lalu alur cerita pun berjalan ke seminggu kemudian, di mana terlihat mereka berlima ini sedang kumpul di rumahnya Langit. Kemudian Langit pun memberikan sebuah surat kepada Senja. Hal itu membuat Senja merasa senang. Akan tetapi bukan hanya surat itu saja, melainkan Langit ini memberikan sebuah kejutan berupa cincin kepada Senja, lalu mengajak Senja untuk menikah dengan dirinya. Dengan kenyataan ini mereka berdua pun sangat bahagia dan film pun selesai. Nikah sama aku ya. Mohon doa restu ya, Bu. Iya, Ibu restui kalian.